Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kita ketemu ya di pertemuan yang kedua secara daring. Hari ini untuk materi yang akan saya bawakan, saya akan menceritakan sebuah kisah ya. Kisah yang nantinya akan ada tugas buat kalian setelah menyimak videonya ya. Nah, kisah ini menceritakan satu kasus kematian ibu. Untuk menjaga kerahasiaannya, nah, mari kita sebut saja ibu malang ini dengan sebutan Nyonya X ya, Nyonya X. Nah, terus kita jadi Nyonya X. Nah, Nyonya X ini meninggal saat persalinan di sebuah rumah sakit di kecamatan yang kecil. Dokter yang bertugas dengan pasti menyatakan mengapa Nyonya X meninggal. Pernyataan ini merupakan diagnosis klinis yang langsung, yakni perdarahan antenatal karena plasenta previa ya. Nah, ini. Jadi kematiannya karena plasenta previa, perdarahan karena plasenta previa. Yang berarti bahwa plasenta terletak terlalu rendah dalam uterus. Nah, wanita dalam kondisi ini tidak terelakkan lagi akan mengalami yang namanya perdarahan di tahap akhir kehamilannya atau sebelum persalinan. Ya, sehingga dokter mengambil kesimpulan bahwa Nyonya X meninggal dengan diagnosis perdarahan antenatal karena plasenta previa. Namun, dalam kisah ini, mengapa Nyonya X meninggal? Tentunya pertanyaan tersebut tidak terjawab seluruhnya ya. Karena sebagai bidan, kita harus mencari tahu penyebab kematian ibu atau si Nyonya X sampai ke akar-akarnya, agar tidak ada lagi Nyonya X yang lain yang mengalami nasib yang serupa dengan Nyonya X yang ada dalam gambar ini ya, dalam kisah ini. Nah, oke. Mari kita sama-sama periksa catatan Nyonya X yang lengkap dari rumah sakit secara teliti, sehingga kita bisa menemukan akar-akar permasalahan mengapa Nyonya X meninggal. Oke, catatan pertama yang bisa kita lihat ya. Nah, Nyonya X masuk rumah sakit dengan kasus perdarahan berat dan dalam kondisi shock. Ya, shock berarti dia sudah tidak sadarkan diri ya, karena terlalu banyak mengalami pengeluaran darah. Nah, ia atau Nyonya X hanya menerima 500 cc atau 1/2 liter darah melalui transfusi darah. Tuh. Kemudian catatan berikutnya adalah Nyonya X harus menjalani operasi seksio sesar di rumah sakit untuk menghentikan perdarahan. Nah, operasi ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam. Ya, 3 jam setelah ia masuk rumah sakit baru dioperasi. Nah, Nyonya X meninggal sewaktu dioperasi. Tuh. Nah, selanjutnya catatan berikutnya adalah, nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah perjalanan Nyonya X menuju dari rumahnya ya, dari rumahnya menuju ke rumah sakit. Nah, ternyata dalam catatan Nyonya X bahwa diperlukan waktu selama kurang lebih 4 jam
Nyonya X untuk mencapai ke rumah sakit ya, dari rumahnya itu butuh 4 jam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Nyonya X itu sudah mengalami perdarahan hebat ya. Nah, dia start dari rumahnya itu butuh waktu 4 jam baru tiba di rumah sakit dengan alasan transportasi yang tidak tersedia dengan cepat menuju ke rumah sakit. Tuh. Nah, kemudian catatan berikutnya adalah ternyata ditemukan fakta bahwa Nyonya X mengalami perdarahan hebat. Ini bukan kali pertamanya ya, tapi dari riwayat kehamilannya itu bisa dilihat bahwa ternyata Nyonya X sudah 2 kali mengalami perdarahan ringan dalam bulan yang sama ya. Jadi saya ulangi bahwa ini bukan kali pertamanya ibu mengalami perdarahan. Ternyata dilihat dari riwayat kehamilannya, Nyonya X sudah pernah mengalami 2 kali perdarahan ringan dalam 1 bulan yang sama. Oke. Nah, catatan berikutnya adalah ternyata Nyonya X yang malang ini adalah seorang ibu yang tidak begitu sehat. Selama hamil pun ia menderita yang namanya anemia. Karena anemianya itu disebabkan karena ibu mengalami yang namanya malnutrisi dan adanya infeksi parasit. Tuh. Nah, yang fatalnya lagi adalah Nyonya X tidak pernah mendapatkan yang namanya perawatan antenatal apapun selama masa kehamilannya. Tuh. Nah, selanjutnya catatan berikut adalah ternyata Nyonya X ini adalah seorang wanita atau seorang ibu yang berusia 39 tahun yang memiliki 5 orang anak ya, memiliki 5 orang anak yang semuanya masih hidup. 5 orang anak yang semuanya masih hidup ya. Dan dalam catatan Nyonya X bahwa ternyata kehamilan saat ini adalah Nyonya X sebenarnya tidak ingin hamil lagi atau tidak menginginkan anak lagi ya. Itu. Nah, catatan berikutnya adalah ternyata Nyonya X tidak memiliki akses atau tidak pernah memperoleh informasi penyuluhan ataupun pelayanan tentang informasi keluarga berencana ya. Jadi jangankan pelayanannya, informasi tentang adanya alat kontrasepsi keluarga berencana itu dia tidak pernah dapat. Selama hidupnya dia belum pernah menggunakan yang namanya metode kontrasepsi ya. Itu fakta berikutnya. Nah, selanjutnya dalam catatan Nyonya X, ternyata Nyonya X tinggal di sebuah desa terpencil ya. Seperti tadi yang kita ketahui bahwa untuk mendapatkan akses dari rumahnya menuju ke rumah sakit itu butuh waktu 4 jam. Dia adalah seorang ibu rumah tangga ya. Dia seorang ibu rumah tangga dan suaminya adalah buruh tani yang miskin. Ini bisa dilihat gambarnya, buruh tani yang miskin. Nah, kemudian dan ternyata Nyonya X ini adalah
seorang yang buta huruf, artinya dia memiliki pendidikan yang sangat-sangat kurang, ya. Bahkan kalau dibilang standar pendidikannya itu tidak ada, karena dia buta huruf, ya. Ini dia adalah seorang yang buta huruf.